Selamat pagi sahabat Saroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dan renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-150 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha, Mazmur 150 ini adalah sebuah seruan yang penuh dengan sukacita. Dan ini juga menyerukan sebuah dorongan untuk memuji Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Ayat yang pertama ini khususnya mengarahkan kita untuk memuji Tuhan di dua tempat yang berbeda. Seperti yang dikatakan nats kita. Yang pertama dikatakan memuji Tuhan di tempat kudusnya. Dan yang kedua dikatakan memuji Tuhan di cakrawalanya yang perkasa. Sahabat Saroha, pujian di tempat kudusnya dapat merujuk pada Bait Allah yang ada di Yerusalem. Tempat di mana umat Israel berkumpul untuk menyembah. Namun, secara rohani ini juga bisa berarti kehadiran Tuhan yang suci di dalam kehidupan kita. Ini adalah saat-saat di mana kita secara pribadi atau bersama-sama dengan orang percaya lainnya merenungkan sebuah kekudusan, kebesaran, dan kasih Allah. Memuji Tuhan di tempat kudusnya itu berarti mengakui bahwa Dia adalah Allah yang kudus, yang tentunya layak untuk disembah dengan hati yang tulus dan juga dengan hati yang murni. Yang kedua dikatakan di cakrawalanya yang perkasa. Hal ini mengacu kepada langit, alam semesta, dan juga seluruh ciptaannya. Ini adalah panggilan untuk memuji Tuhan atas kuasanya yang tak terbatas, yang terlihat melalui keindahan dan juga sebuah keagungan terhadap ciptaan Tuhan. Pikirkan tentang betapa luasnya alam semesta, betapa rumitnya ekosistem, dan betapa indahnya pandangan alam yang bisa kita nikmati untuk setiap harinya. Semua ini adalah bukti nyata dari kekuasaan dan tentunya keagungan Tuhan yang tak terlukiskan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka hal ini memuji Dia di cakrawalanya yang perkasa itu berarti mengakui bahwa Tuhan adalah pencipta dan penguasa dari segala yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Yang perkasa dalam setiap perbuatannya, yang perkasa dalam setiap tindakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Hal inilah sebuah ajakan bagaimana kita juga melalui Mazmur 150 ini tentunya mengajak kita untuk memuji Tuhan dengan cara yang menyeluruh. Karena kita harus memuji Dia tidak hanya di dalam gereja atau saat-saat renungan pribadi, tetapi juga bagaimana kita melihat keajaiban alam semesta. Maka pujian kita tidak boleh terbatas pada satu tempat atau satu waktu tertentu saja. Oleh karena itu, nats ini mengajak kita untuk merenungkan di dalam kehidupan kita. Apakah pujian kita hanya terucap saat kita berada di tempat ibadah? Apakah setiap ucapan kita hanya kita sampaikan pada saat kita berkumpul di tengah-tengah gereja? Tentunya tidak. Tapi bagaimana setiap harinya, bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan, hari-hari, kesehatan, dan juga berbagai hal yang Tuhan berikan. Maka demikian juga kita harus bisa mengucap syukur, menyampaikan pujian kita, baik melalui rasa syukur, tindakan kita, cara bicara kita,
dan juga keseharian kita sehari-harinya. Jadi bukan hanya di tempat-tempat ibadah saja, tetapi bagaimana sehari-harinya kita bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang yang senantiasa bersyukur, senantiasa merasakan pemberkatan Tuhan. Yang kemudian, nats ini mengajakkan kita untuk melakukan sebuah perenungan. Apakah kita mengenali kebesaran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari dan ciptaan di sekitar kita? Kalau kita memahami, kalau kita mengenal bagaimana kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih ciptaan yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita, maka dalam hal inilah nats ini mengajak kita untuk melihat kebesaran Tuhan. Maka dengan demikian, ketika kita melihat kebesaran Tuhan, maka dari hal inilah kita bisa berangkat untuk bersyukur dan untuk memberitakan kebesaran Tuhan yang sungguh-sungguh agung di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dalam setiap ciptaannya kita bisa melihat kebesaran Tuhan dan kita boleh semakin memiliki sebuah keyakinan yang teguh, kokoh, dan tidak teralihkan oleh apapun. Karena kita sudah melihat kebesaran, keperkasaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, nats ini mengajak kita untuk menjadikan hidup kita sebagai persembahan pujian yang tiada henti-hentinya, dimanapun kita boleh berada. Hendaklah setiap apa yang boleh dilakukan kehidupan kita menjadi sebuah persembahan, tingkah laku, perbuatan yang boleh kita lakukan setiap harinya. Inilah yang menjadi sebuah pujian, inilah yang menjadi sebuah persembahan akan apa yang Tuhan sudah perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Agar kita juga bisa terlihat dan banyak orang bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang bisa bersyukur setiap harinya. Baik di dalam hati kita yang adalah tempat kudusnya, maupun di tengah-tengah cakrawalannya yang perkasa, yang meliputi seluruh dunia. Tetapi yang pastinya pujian kita haruslah seluas dan sedalam kasih dan kuasa Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan dalam setiap rancangan Tuhan. Kami boleh menikmati, kami boleh merasakan, dan kami boleh melihat bagaimana keindahan ciptaan, bagaimana keperkasaan Tuhan di tengah kehidupan kami. Setiap ciptaan Tuhan hendaklah mengagungkan dan bersyukur dan memperlihatkan keagungan Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Demikian juga dengan kehidupan kami sebagai orang yang Tuhan senantiasa sertai dalam segala perjalanan kehidupan kami. Sebagai orang yang senantiasa Tuhan lindungi dari segala hal yang bisa merusak ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, kami diajak dan diajar pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang menjadi renungan kami. Bagaimana juga kami bisa senantiasa bersyukur melihat kebesaran Tuhan akan apa yang Tuhan sudah sediakan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai manusia. Kami boleh menikmati, kami boleh merasakan keagungan Tuhan, sehingga kami diajak untuk senantiasa bersyukur. Melalui kehidupan kami boleh juga memberitakan kasih, keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan melalui setiap apa yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Hendaklah kesetiaan kami, hendaklah keinginan kami, menggantungkan harapan kami kepada Tuhan tetap kokoh di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang Tuhan berkati dalam segala perjalanan kehidupan kami. Demikian juga dengan kehidupan setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka boleh melakukan segala aktivitas pada hari ini. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati, sehingga apapun yang boleh mereka rancangkan dan mereka boleh kerjakan dalam hari ini boleh menghasilkan hal yang baik. Tentunya itulah yang akan mereka pakai dalam setiap kebutuhan-kebutuhan hidup. Dan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap apapun yang kami boleh
rancangkan dalam kehidupan kami. Karena kami adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, orang-orang yang Tuhan senantiasa sertai di tengah-tengah kehidupan. Berkati juga dengan setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, dimanapun mereka dapatkan proses penyembuhan baik di rumah dan juga di rumah sakit. Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa memberkati setiap proses itu, sehingga menghadirkan kesehatan, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan baru untuk melanjutkan segala aktivitas yang sudah mereka lakukan pada hari yang lampau. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa keseluruhan kehidupan kami hanya boleh menghasilkan hal yang baik, dan itulah yang membuat Tuhan bersuka cita melihat kehidupan kami. Dan kami yakin dan percaya ketika kami tetap menunjukkan sikap yang setia, maka seluruh kelimpahan hidup akan kami terima di tengah-tengah kehidupan. Oleh karena itu, hapuskan segala dosa pelanggaran kami, karena kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.